Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue dan Gustian di sini di channel DG Enthusiast. Oke, di video sebelumnya gue udah nge-review tipis-tipis tentang motor ini, Vario Lite New 2019. Ini motor Vario Lite New yang pertama kali muncul di channel DG. Jadi sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol langsung sama ownernya. Kita bakal kupas tuntas tentang motor ini, bangunnya di mana, terus habis budget berapa, terus kenapa memilih konsep seperti ini. Dan ditambah nanti gue juga bakal tanya-tanya apa sih modifikasi di pandangan mahasiswa sekarang kayak gitu. Oke, sekarang kita langsung munculin aja seperti biasa ownernya langsung. 1, 2. Ya, ini nih, kenal lo. Siapa namanya? Aldi Ya. Aldi, oke. Kebetulan masih anak komplek ya kan? Betul. Masih nggak jauh-jauh juga nih, masih di komplek juga. Nah, ini sebelumnya makasih banyak udah sama. mau direpotin weekend pagi-pagi dengan ada yang nyetingnya ini di samping. Lagi nyeting karbu kijang kebetulan. Aman. Udah tuh, coba bentar dibuka dulu. Sok nyantai. Aman, running. Oke. Ini motornya bener ya, Vario Lite New 2019 150 berarti ya? Betul 150. Nah, pertanyaan pertamanya simpel. Sekarang Aldi ini sekolah, kuliah, ya, atau kerja? masih kuliah. Masih kuliah nih ya? Mahasiswa. Oke, jurusan apa nih? Jurusan hukum. Jurusan hukum ya? Jurusan hukum, iya melanggar hukum tapi Hobi gimana lagi? iya, hobi ya, hobi. Tapi ini motor sebenarnya dipakai harian apa gimana nih? Kalau lagi ada duit dipakai harian. Kalau lagi ada duit ya guys, jadi mungkin untuk maintain bensin kali ya, oli ya kan. Ya. Berarti masih ada motor cadangan satu lagi nih yang buat dipakai harian. Ada. Motor hariannya apa nih kalau boleh tahu? Nmax. Oh, Nmax. Ya. Itu standaran apa gimana? Standar, full standar. Ting standar. Knalpot ganti. Oh, knalpot doang. Iya. Standar racing tapi. Iya, Rob One. Oh, Rob One. Oh, masih oke lah Masih ya. aman, Masih adem. Ya, standar anak muda lah ya. Oke guys, jadi masih di lingkungan otomotif kebetulan ya kita. Oke, itu jadi ini motor kadang dipakai harian atau mungkin pakainya weekend doang ya? Iya. Oke, tapi ini kebetulan masih sering lewat rumah gue juga. Nggak terlalu berisik ya, mungkin untuk warga yang awam mungkin ini berisik, tapi menurut gue ini adem. Oke, jadi kenapa sih milih nge-build Vario ini, Lite New ini gitu, yang Gen 1? Soalnya pas kan emang baru boleh punya motor pas kuliah nih. Oke. Pas pegang SIM baru boleh punya motor. Sebenarnya nggak boleh main motor tuh, dilarang. Oke, mungkin salah satunya ada resikonya Iya. juga kali ya. Oke. Cuman gara-gara temen pada makainya Vario Gen 1, naksirnya sama Vario Gen 1. Oke, mungkin dari teman-teman circle Iya. juga lah ya, racun-racunnya Iya. lah ya. Oke. Akhirnya ini make atau beli dari baru apa gimana? Beli second. Oh, beli second. Beli second, cuman masih full standar pas second. Oke, tapi memang basicnya 150. Basicnya 150. Oke, waktu itu memang masih Orion bagus bahannya atau gimana tuh waktu itu? Orion bagus, kerawat sih. Oh, masih kerawat. Kilometernya juga masih kecil. Oh, masih low kilometer ya guys. Oke. Nah, ini nge-build-nya kan kurang lebih udah jadi seperti ini ya. Iya. Nah, tapi sempat dengar juga tuh dari Helmi yang kemarin punyanya Vario Paintworks sama yang punya Honda Wave 125i itu juga, katanya ini sempat dimodif kayak bapak-bapak katanya itu. Betul. Nah, gimana sih waktu itu modifnya? Sebelum kita bahas yang sekarang. Awalnya kan ini belum repaint lah ya, masih ya Jadi standar. setelan bapak-bapak. Ban depan tuh pakai Michelin cuman yang 90/90. Oh, ini tinggi ya Iya. bannya ya. Ban Fuso. Iya, ban Fuso betul kalau kata sekarang. Terus ban belakang pakai Michelin yang sama juga. Ukurannya lebih gede. 190 gitu. Oh, oke. Jadi gambot lah, aneh kelihatannya juga emang aneh. Jadi emang waktu itu masih salah jalur lah ya. Salah jalur. Oke. Tapi itu memang modif sendiri apa dari petai udah kayak gitu? Modif sendiri sih, soalnya Oke. pengen kelihatan padat kalau. Oh, gitu masih pengen kelihatan Iya. padat lah ya. Oke. Terus udah gitu apa lagi tuh waktu modif awal itu?
masih plat juga bentukannya nggak jelas. Spion, masih ada spion, cuman spion waktu itu udah rapi, udah pakai PCX. Ban awalnya kenapa aneh? Soalnya bannya Six Star yang diameternya kecil, dikasih ban segede gitu. Oke. Oh, udah pakai Six Star tapi ya? Udah dulu. Oke. Makanya aneh kelihatannya. Iya, Ban kalau Six Star kan kecil-kecil ya size-nya kan. Dikasih ban segede gitu jadinya itu aneh. lebar-lebar velg originalnya P5 sih, velg KZR. Makanya dikasih ban-ban gitu makin aneh. Oh iya. Beliau mentertawakan masa lalunya. Oke. Oh, terus gue juga lihat waktu itu di highlight tuh cover filternya WTP gitu ya, yang di cover gitu ya. Karbon nggak jelas, yang tempelan gitu. Oke, tempelan. Nah, terlalu panjang lah ya kalau kita bahas yang kemarin-kemarin tuh. Nah, akhirnya kenapa sih bisa sampai nge-build jadi seperti sekarang nih, kayak gini keren banget? Sebenarnya gara-gara waktu itu tuh sebelum ini full main looks, main mesin dulu. Oke. Udah ngupgrade mesin. Bosan lihat motor gitu-gitu aja. Oke. Awalnya ganti velg, lama-lama kayaknya repaint body deh, ganti-ganti yang lain. Oke. Awalnya repaint body, sekaligus tuh repaint body, ganti master rem lah, yang lain-lain. Oke. Cuman pas waktu itu masih ada yang kurang nih, kayaknya looknya nih. Mulailah velg dari Six Star ganti. Knalpot asalnya tuh sama MTGP Power juga, cuman yang biasa. Terus ganti lagi ke Luster. Oke. Cluster. ARM ya. Iya, cuman gara-gara udah bosan, udah lama makainya. Gandeng juga Sarbor. Iya. Ganti lagi ke Sejiro. Oke, Sejiro. Kebetulan dapetnya yang full titanium. Cincai lagi ya. Ini dapatnya. Oke. Nah, berarti kan ini kurang lebihnya nyeting. Iya. Lagi nyeting. Nyeting kijang. Ada gini mesinnya 4K kayaknya guys ya. Oke, jadi ini kan di setting lagi. Di konsep ini kurang lebih ke arah Vietnam lah ya, kurang lebihnya. Iya. Delete, ngehapus dudukan plat nomor depan tuh. Jadi blank ya kan? Iya. Jadi clean, terus dari pemilihan master rem, tabung master rem, terus speedometer juga gitu kan. Piringan udah jelas ini. Ya kan, cuma kan biasanya kalau Vietnam kan ya setahu gue kan kayak pakai yang koin formula kayak gitu ya, atau nggak pakai kalipernya Vespa gitu kan. Apa ban juga yang kecil di downsize jadi 7989 setahu gue tuh. Jadi emang agak risky sih ya buat harian, mungkin agak nggak enak mungkin ya. Tapi ini jadi makanya dipilih ban MP27 memang enak juga kan. Enak, sumpah enak. Ini gue pribadi gue punya pendapat sendiri tentang MP27 karena gue user harian juga ya kan. Nah, menurut lu sendiri ini pas kering sih udah jelas enak ya. Pas basah gimana menurut lu? Pas basah jujur-jujuran. Iya. Pernah dipakai kebut-kebutan masih aman. Oke. Yang bilang licin tuh kayaknya karena kalau ada genangan air deh. Dilibas ya. Iya. Kalau genangan air dilibas pasti licin. Oke. Kalau jalan-jalan basah habis hujan gitu masih aman-aman aja sih dipakai. Ngebut-ngebut juga. Makanya guys, jadi gue udah sering bilang juga kalau MP27 tuh aman-aman aja sebenarnya. Aman. Kalian juga perlu, mungkin ini kan harus diperhatiin juga ya, kayak produksi ban, tekanan angin, terus kalian perawatannya kayak gimana, jangan sampai berjamur didiemin terus ya kan. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi juga sih kurang lebihnya. Betul. Nah ini King Speednya juga ini masih yang bukan tromol yang pisah ya. King Speednya yang mulai kesini nih setelah X-Mode waktu itu kan kalau nggak salah. Terus ini pemilihan baut-bautnya juga full stainless ya kan? Iya. Kenapa nggak Titan? Pengen tahu aja sih. Selain budget mungkin gitu ya. Yang jujur dulu, yang bohong dulu. Yang jujur dulu lah berarti. Kalau jujur budgetnya kurang. Oke. Kalau bohong? Kalau bohong soalnya kayaknya karena motornya udah simple gini, kalau dipakai titanium kayak overkill kelihatannya. Oke, too much lah ya. Kebanyakan keramaian. Oke, ini simpelnya kayaknya kelihatannya pakai hang gini aja udah cukup deh, simpelnya kelihatan dapet. Oke, jadi ini Bro Aldi ini memang nggak memilih buat nabrak-nabrakin warna lah ya. Kalau gue pribadi masih senang nabrakin warna tuh, jadi kayak masih pengen yang bright lah, kelihatan gitu kan kasarnya. Oke, ini keren banget sih, jadi full stainless hang lah ya, sampai ke mounting juga itu ya. Oke, itu kira-kira untuk bautnya sendiri nih, mungkin teman-teman penasaran. Estimasi full pengen baut seperti ini kira-kira habis berapa sih? Kemarin tuh habis 1,9-an. 1,9? Iya. Semuanya tuh? Cuman luaran doang. Iya, nggak sampai dalam mesin. Tapi udah cukup sih untuk looks itu udah oke lah ya. Nah terus tadi kebahas juga soal nge-repaint body itu, di mana sih ngerjainnya?
Kalau nge-repaint body ini kebetulan tuh di situ ya, kalian deket ya di Fordil Paintworks. Oke, Fordil Paintworks ya. Jadi emang ini garapannya di Fordil. Terus waktu itu udah berapa lama nih body berarti warna ini Midnight Blue? Dari Februari udah berapa artinya? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ya sekitar 9 bulanan lah. Udah mau 9 bulanan lah. Mun ibu-ibu mah yang ngelahirkeun. Oke, jadi emang ini 9 bulanan. Ini kalian bisa lihat sendiri, bodinya masih oke. Mungkin ada ya namanya pemakaian, ada denden sedikit, spakbor, dan mungkin itu di emblem juga karena memang pemakaian juga. Tapi ini overall masih flat, masih kempling juga. Jadi ya balik lagi, kalian kalau misalnya belum tonton bisa tonton dulu. Kemarin gue udah ngegerebek Fordil Paintworks kayak gitu. Oke, lanjut lagi, itu bodinya. Terus apa lagi yang dikerjain di Fordil? Asalnya yang Six Star tuh di repaint juga black chrome. Oh, dibikin black chrome. Oh iya, pernah lihat. Nah. Cuman udah bosen, lama juga itu makanya. Asalnya pakai ini velg bintang. Oh, VND. Iya, King Speed, cuman kan yang King Speed kan itu tuh. Iya. Kemarin viral. Oh, iya. Jadinya ganti deh, palang 10 aja deh, udah bosen juga. Oke. Tapi ini lebih tenang sih ya. Makanya juga lebih aman, lebih enak ya. Iya. Soalnya kalau yang dulu kan hitam, yang bintangnya, jadi kayak motor full gelap semua gitu. Iya. Biar ada yang nyala-nyalanya dikit lah. Ya. Jadinya pakai King Speed yang palang 10 ini. Oke. Nah untuk showbreakernya sendiri yang belakang ini kan G-Series yang smooth ya. Iya. Ini new version lah ya, generasi baru. Nah kenapa milih ini? Masuk budgetnya. Sama enak juga. Masuk budgetnya dan enak juga ya. Jadi emang fungsinya emang enak ya? Emang enak. Kerasa jauh sama standar perbedaannya. Oke. Nah boleh dikasih tahu nih ke teman-teman, mungkin mereka kan ada yang trust issue lah, kayak ISS tuh terlalu empuk atau kayak gimana. Nah ini menurut Aldi sendiri sebagai user sejauh ini gimana sih? Yang paling kerasa itu kalau lagi ngebut sama nikung. Oke. Kalau pakai shock standar tuh kayak nikung tuh kayak berasa ngebuang. Iya, kayak ngebuang aja motornya. Betul. Udah ganti shock gini, nikung kayak enak aja, padat. Oke. Nah untuk speedingnya sendiri nih, untuk lurusan gimana? Lurusan sih enak ya, kecuali jangan kalau Bandung lah, Pasopati janganlah. Oke, karena ada sambungannya itu ya, ada gotnya itu. Nggak enak pokoknya lah. Iya, emang ya gitulah. Tapi kan emang bukan dibuat untuk speeding itu tuh sebenarnya ya kan. Iya. Emang buat ngelewatin jalan-jalan yang macet di bawah doang itu tuh sebenarnya. Cuman disalahgunakan. Sebenarnya bukan salah gunakan, lebih ke culture sebenarnya. Karena kita nggak ada wadah. Iya. Anggaplah kita bicara soal bergift nih. Iya. Bergift kan ada harus bayar ini itu, belum waktunya dibatas, harinya juga nggak setiap hari. Sedangkan kita ini anak-anak muda ya, gue juga masih muda. Anak-anak muda ini pengennya tuh yang bisa ya, mungkin mereka nyetingnya bisanya malam ya kan. Seenggaknya 201 meter atau 500 meter pun udah cukup. Sedangkan sekarang Pasopati aja itu udah 3 kilo ya kan. Iya, 3 kilo. 3 kilo dengan resikonya is dead ya kan, kasarnya. Bampinya parah, terus belok juga ditambah angin dari sampingnya juga kacau ya kan. Nah jadi kurang lebih kayak gitu. Dan emang gue juga pribadi dulu sampai rutin lah Pasopati gitu kan. Tapi ya sekarang mulai ngerem sih kalau pribadi, karena emang jalannya makin gak enak, kayak tiba-tiba ada tambalan ya kan, kayak gitu. Tambalan. Kopo gimana tuh? Kalau Kopo enak, sekarang udah ada lampunya sekarang. Udah ada lampunya ya. Iya. Mudah-mudahan nggak dicuri lagi ya guys. Jangan dicuri lagi. Ini kalau kalian nonton mencurinya ya kan. Ya mudah-mudahan nggak dicuri lagi sih itu. Itu udah enak. Tapi Kopo tuh memang nggak terlalu panjang, tapi anginnya juga kenceng sih ya. Kenceng tapi masih mending lurus doang. Oke, nggak ada beloknya lah ya. Oke, ini takutnya ada yang menyalahartikan kita bahas-bahas speedingan ya kan? Enggak kok, sebenarnya enggak. Enggak, ini kita soleh kok, anak komplek. Kita berisik di komplek doang ya. Nggak boleh kebut-kebutan. Iya, nggak boleh kebut-kebutan ya. Oke, nah lanjut lagi. Ini untuk fitment segini, ini kan shock belakang masih standar, mounting masih standar, cuma depannya aja downsize lah. Downsize ini berapa, 5 sentian ada? 5 senti. 5 Pas senti. 5 senti. Nah, untuk pemakaian ini gimana kerasanya? Masih oke atau? Kalau jalannya mulus mah pasti enak-enak aja ya. Cuman kalau udah yang agak-agak bumpy udah mulai berasa lah. Nah, kalau main-main kesini kerasa gimana nih? Beton, porsi tidur yang segede biasa, harus harus berdiri dulu. Oke, jadi memang ada gesruk juga lah ya. Oke. Nah, ini tuh ngebangun ini sampai di konsep yang sekarang ya. Dari konsep bapak-bapak yang awal ke konsep yang ini, itu ngabisin waktu berapa lama sih? Artinya sesuai tadi repaint. Kan awal repaint itu masih konsep bapak-bapak, sampai sekarang artinya dari awal tahun lah berarti. Kurang lebih 9 bulanan lah ya. 9 bulanan juga. 9 bulanan progresnya. Nah untuk selanjutnya nih, kira-kira
dari Aldi sendiri pengen ngapain lagi di motor ini? Pengennya sih balik lagi ke mesin. Oke, mau digedein lagi apa gimana? 4 klep sih niatnya Oh, doang. oke, 4 Baru klep. niat doang. Mm-mm. Sama udahlah 4 klep aja lah cukup kayaknya. Oke, jadi upgrade di headnya aja Iya. lah ya. Nah, untuk speknya sendiri tadi gue kan udah mention di review tuh 59 free lah ya. Iya. Nah, 59 free-nya itu apa aja sih? Kita bahas simpelnya aja lah. Kalau 59 free-nya head masih standar, cuman Oke. biasa porting polish. Mm. Kalau langkahnya 64. Angkanya 64 Iya. ya kan. Tapi ini pemakaian harian aman-aman aja. Aman-aman aja, belum dari awal naik mesin belum ada pernah trouble apapun. Oke, build engine-nya juga ini build sendiri lah ya. Iya, bisa sama dibilangin. teman-teman. Tuh sama teman-teman. Jadi ya kalian kalau punya circle, punya apa yang lakuin hal-hal positif lah ya kan. Iya. Oke, mungkin bisa jadi cuan juga ya kan. Bisa Bisa. jadi apa namanya ya yang bagus-bagus lah intinya. Nah tadi bicarain nge-build mesin sama teman-teman ya kan. Nah dari teman-teman sendiri ini gimana sih modifikasi sekarang? Karena teman-teman yang deket banyak yang vario, kadang mirip-mirip juga kayak Kurang modif lebih. template gitu. Oh, oke, kurang lebihnya jadinya Iya, template lah ya, iya. sama lah ya. Tapi ada yang nyeleneh atau gimana? Nah mungkin maksudnya fokusnya tuh mereka lebih ke looks atau lebih ke performance, ke engine atau apa gitu maksudnya itu? Kalau teman-teman sebagian ada yang fokus looks doang, ada yang looks main, mesin main juga ada. Oke, jadi memang mereka tuh emang terbawa arus karena ngelihat TikTok atau Instagram apa gimana tuh? Biasanya ngemodif-modif. Biasanya karena lihat orang juga kayak cakep deh kalau motor rapi gitu kan, Oke. suka liatnya, enak Oke. dipandangnya. Mm-mm. Mulailah main-main looks Oke. segala macem. Jadi ya mungkin dari racun-racun yang bertebaran di Iya, sosmed sekarang ya kan, betul. itu mungkin bisa jadi salah satu referensi juga. Makanya untuk orang-orang yang influence tuh biasanya ngasih hal-halnya yang oke juga sih. Karena Iya. kemarin sempat lihat juga di salah satu sosial media lah ya, yang banyak mekaniknya tuh, tau lah ya. Nah ngeliat tuh kenapa mereka ngedukasi tapi nggak apa ya? Nggak total gitu, jadi setengah-setengah gitu. Karena yang gue khawatirin ketika misalnya nih circle-circle kuliahan mahasiswa lah ya, mereka nerapin terus mereka nggak tahu apa gimana, gue khawatirnya jadi meresikokan jadinya Iya, betul. bahaya gitu Bahaya. loh. Gitu, jadi yang influence atau influencer ya sebisa mungkin harus jelas lah ya, mungkin ngasih taunya, Iya. mungkin bisa sharing-sharing juga apa kayak gimana. Nah jadi buat teman-teman kalau kalian pengen tanya-tanya soal Vario ini lebih lanjut, kalian bisa DM di Instagramnya. Apa Instagramnya? Andiras X. Andiras X itu Iya. Andiras X aja ya. Atau nanti Iya. gue cantumin linknya di bawah ada. Kalian bisa follow juga, kalian bisa tanya-tanya juga. Terus udah gitu buat kalian yang penasaran, sore ini gue mau izin cobain jalan sedikit. Boleh dong. Tipis-tipis sebelum kayaknya udah mau hujan Iya, juga ya kan. nggak apa-apa. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Thank you banget nih Aldi. Udah Sama-sama. mau direpotin pagi-pagi ya kan. Weekend nggak apa-apa. Weekend santai. ya kan, kuliahan. Banyak tugas gak nih? Alhamdulillah minggu ini lagi nyantai. Oh lagi nyantai, makanya nongkrong-nongkrong Iya. cantik aja lah ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian buat teman-teman semuanya. Ini adalah salah satu contoh Vario Land New Gen 1 yang bisa kalian ikutin, yang bisa kalian jadikan referensi. Kalian mungkin nggak harus melulu langsung jiplak plek ketiplek ya, tapi kalian juga bisa apa ya, masukin lah inspirasi-inspirasi dari diri kalian sendiri. Kalian pengen nambahin apa, mungkin dari warna dan lain-lainnya juga. Jadi jangan terlalu ngikutin banget, jadi bikin kalian punya khas juga motornya kayak gitu. Betul, kurang harus lebihnya. unik motornya. Harus unik juga tuh kayak gitu. Oke, terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalain tombol notifikasinya juga. Follow gue di Instagram @diongustian. Sekali lagi terima kasih banyak selalu support channel DG. Terima kasih banyak udah nonton. Keep riding safe and goodbye. Agak berat sih. Nah untuk speedonya sendiri ini bisa dirubah kan, ini RPM-nya udah ada, ini jam. Terus ini ada RPM yang angkanya. Terus ini ada top speed sebelumnya tuh di 17.000 RPM, wah
jalan jeleknya ya. Oke, ini masih oke, nggak terlalu yang rigid. Wah, jengat banget ini, jengat banget parah. Ini kameramen sampai mau ngejengkang ya guys.